Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku semuanya, di mana saja kalian berada? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar di kelas 2 SD atau MI semester 1. Pelajaran ketiga, Allah Maha Pencipta. Dengan subtema atau sub pembelajaran yaitu Al-Khaliq. Sebelum belajar, ayo berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu melafalkan Al-Khaliq dengan benar. 2. Peserta didik mampu mendemonstrasikan pelafalan Al-Khaliq dengan benar. 3. Peserta didik mampu menyebutkan arti Al-Khaliq dengan benar. 4. Peserta didik mampu menjelaskan bukti kebesaran ciptaan Allah dengan benar. Nah, Al-Khaliq. Coba ucapkan. Ulangi. Al-Khaliq. Kha. Al-Khaliq. Qa. Ya, ulangi. Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq termasuk salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna ada 99 macam. Salah satunya Al-Khaliq. Apa? Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Coba ulangi. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut apa? Makhluk. Jadi semua yang ciptaan Allah itu disebut apa? Iya, makhluk namanya. Apa-apa saja sih yang disebut dengan makhluk? Banyak, semuanya yang ada di bumi dan di langit itu semuanya makhluk. Contohnya manusia. Manusia ini ciptaan Allah, maka manusia disebut makhluk. Nah, perhatikan lagi ini. Ini gambar apa? Iya, ini gambar hewan, sapi. Nah, yang menciptakan sapi siapa? Yang menciptakan hewan?
Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hewan atau sapi ini disebut makhluk juga. Nah, perhatikan lagi gambar yang ini. Gambar apa? Iya, ini gambar matahari. Matahari. Nah, matahari ciptaan Allah. Maka matahari juga disebut makhluk. Makhluk juga. Coba lihat lagi di bawah ini gambar apa ini? Ya, ini gambar pohon. Pohon, kayu, tetumbuhan, itu semuanya ciptaan Allah. Maka pepohonan, tetumbuhan, dan sebagainya juga disebut namanya makhluk. Kemudian lihat lagi gambar gunung, air. Ini juga ciptaan Allah. Maka ini disebut juga makhluk. Nah, ini apa lagi? Ini gambar laut dan pantai. Yang menciptakan laut dan pantai, Allah, ciptaan Allah. Maka laut dan pantai ini juga disebut makhluk. Dan masih ada benda-benda yang lain. Ini adalah sebahagiannya. Iya, semuanya itu disebut makhluk. Angin, hujan, bumi, langit, semuanya itu adalah makhluk. Termasuk tungau. Apa itu tungau? Ya, atau kecoa itu makhluk juga. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ciptaan Allah itu disebut makhluk. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan ini semuanya? Siapa yang tahu? Iya, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar pegunungan, di mana ada sungai yang mengalir jernih bersih. Kemudian ada lagi bebatuan. Kemudian ada pohon-pohon. Indah bukan? Nah, siapa yang menciptakan ini semuanya yang begitu indah? Siapa? Bisakah manusia yang membuatnya ini? Bisa manusia membuat batu? Bisa manusia membuat air? Bisa manusia membuat gunung? Tidak ada yang bisa. Malaikat juga tidak bisa. Nabi juga tidak bisa. Ada lagi matahari. Nah, siapa sih yang menciptakan ini? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah menciptakan ini semua, adakah makhluk yang lain membantunya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang membantunya. Matahari, tidak ada yang membantunya. Ya, gunung, air, batu, tidak ada yang membantunya. Hanya Allah sendiri yang menciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dalam menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang diinginkan Allah pasti langsung terwujud. Nah, jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan langsung jadi. Langsung. Allah ingin ciptakan itu batu, batu langsung ada. Ketika Allah ingin menjadikan itu sungai yang jernih dan bersih, maka langsung jadi sungai. Ketika Allah ingin menciptakan matahari untuk penerangan, langsung matahari langsung jadi. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menginginkan sesuatu yang diinginkannya, maka
segala sesuatu yang diinginkan itu langsung terwujud sekaligus dengan sekejap mata. Bisakah manusia? Tidak bisa. Bisakah syaitan? Tidak bisa. Bisakah nabi? Tidak bisa. Bisakah para malaikat? Tidak bisa. Siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba lihat lagi pemandangan sangat indah sekali. Ada matahari, ada apa ini? Ayo. Iya, ini adalah pelangi. Kan ada lagunya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Dan sebagainya. Ya, indah. Kemudian ada lagi pepohonan, kemudian ada lagi rumput, kemudian ada lagi bunga. Nah, kalau manusia menanam kayu atau menanam bunga, bisakah langsung tumbuh sekaligus? Bisakah tumbuhan itu langsung berbuah? Tidak bisa. Harus menunggu lama. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan sesuatu, cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan makhluknya hanya cukup mengucapkan kun fayakun. Apa artinya? Jadilah, lalu jadilah dia. Nah, begitu. Allah ingin ciptakan matahari. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Matahari muncul, langsung muncul. Allah ingin menciptakan pelangi. Cukup mengucapkan kun fayakun, kata Allah. Maka pelangi langsung terlihat dan nampak. Ketika Allah ingin menciptakan tumbuhan, langsung berbuah, langsung masak, Allah cukup mengucapkan kun fayakun, maka langsung tumbuh besar, berbuah. Begitu juga bunga. Allah cukup mengucapkan kun fayakun, bunga langsung keluar, berbunga dan mengeluarkan harum, indah dipandang. Begitulah Allah. Jadi Allah menciptakan sesuatu tidak perlu bantuan dari makhluknya, tidak perlu bantuan dari manusia, tidak perlu bantuan dari syaitan, tidak perlu bantuan dari malaikat. Dan dari siapa? Tidak perlu. Allah bisa dengan sendirinya. Begitulah maha kebesaran Allah dalam menciptakan sesuatu, hanya cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah, lalu jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah anak-anakku yang soleh dan solehah, ketika Allah menciptakan langit dulunya, cukup mengucapkan kun fayakun. Langsung jadi langit dan segala isinya yang ada di dalamnya. Kemudian Allah ingin menciptakan bumi dulunya. Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Jadilah bumi, maka bumi menjadi terhempar seperti sekarang yang kita injak-injak hari ini. Tempat kehidupan kita. Nah, siapa yang bisa berbuat seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan Allah. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Dengan adanya alam semesta ini. Nah, coba lihat. Gambar apakah ini? Ini adalah makhluk berupa manusia. Nah, manusia ingin membuat rumah. Maka makhluk ini, yang disebut manusia ini, ingin membuat rumah, dia harus bekerja terlebih dahulu. Harus bekerja. Berapa lamanya membuat rumah?
1 jam, 2 jam, 1 hari? Tidak, lama sekali. Kenapa? Karena dia manusia atau makhluk itu tidak bisa membuat sesuatu secara langsung. Karena manusia atau makhluk itu ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus ikhtiar terlebih dahulu. Apa itu ikhtiar? Berusaha, bekerja terlebih dahulu. Manusia ingin rumah, maka dia harus ikhtiar, berusaha membuat rumah, mengumpulkan bahan-bahannya, mengumpulkan kayunya, mengumpulkan tanahnya, mengumpulkan semennya, dan berbulan-bulan lamanya baru rumah itu terbuat. Nah, jadi berbeda dengan Allah. Kalau Allah cukup dengan kun fayakun langsung jadi. Tapi kalau makhluk tidak bisa. Dia memiliki proses yang lama. Meskipun manusia bisa juga membuat rumah, tetapi tidak bisa seperti Allah membuat langit dan bumi dengan sekejap. Dia memiliki proses. Dia harus bekerja terlebih dahulu. Nah, jadi makhluk itu menginginkan sesuatu, makhluk itu harus ikhtiar, berusaha atau kerja terlebih dahulu, barulah keinginannya tercapai. Nah, begitu. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tata surya. Nanti kamu akan belajar nanti di kelas tinggi tentang tata surya ini. Ini yang besar ini adalah matahari. Dan ini adalah namanya planet. Planet yang berputar mengelilingi matahari sesuai dengan jalurnya. Yang ini jalurnya, dia mengikuti jalurnya sendiri. Nah, di mana bumi? Bumi kita di sini. Bumi kita. Ya, bumi kita ada di sini. Nah, ini bumi. Nah, ini bumi kita ya. Nah, itu bumi kita. Ya. Nah, ini adalah semuanya ini adalah ya, ini planet. Ya, planet-planet yang ada di atas langit sana. Nah, ini berjalan sesuai dengan jalannya. Sesuai dengan porosnya. Siapa yang bisa berbuat seperti ini? Siapa yang bisa mengendalikan ini? Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Allahu Akbar. Nah, kejadian alam semesta dan tata surya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur dan menjaganya. Jadi semuanya ini adalah Allah yang menciptakan dan mengaturnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Allah yang menentukan. Tidak bisa oleh makhluknya. Tetapi hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba perhatikan ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar manusia sedang membuat apa? Ya, membuat rumah. Rumah terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Nah, ada batang kayunya. Nah, kayu ini siapa yang menciptakan? Allah. Ya, Allah. Nah, matahari. Matahari ini sehingga menerangi manusia bekerja di siang hari. Sehingga matahari diperlukan oleh manusia. Nah, siapa yang menciptakan matahari? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya
Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Jadi yang menciptakan adalah Allah. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Sementara bahan-bahannya adalah ciptaan Allah. Yang disediakan untuk manusia, tugas manusia adalah memanfaatkan alam semesta beserta isinya dan menjaga kelestariannya. Contohnya, tidak menebang pohon sembarangan. Ya. Jadi tidak boleh menebang pohon sembarangan. Boleh kita menebang pohon, boleh untuk dipergunakan sebagai alat peralatan seperti membangun rumah, membuat meja, kursi. Akan tetapi setelah dipotong, kita adakan seperti di gambar, yaitu menanam, menanam kembali pohon. Agar supaya apa? Agar supaya pohon yang sudah ditebang ada gantinya tumbuh lagi. Ya. Nah, ini contoh melestarikan, menjaga alam dan melestarikannya. Kita boleh memanfaatkannya, tetapi kita harus menanamnya kembali. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, memotong-motong saja tetapi tidak melakukan penanaman kembali. Jadi kita harus mengadakan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman kembali pohon-pohon yang sudah kita tebang. Ini tugas manusia, menjaga dan melestarikan alam. Tugas manusia terhadap alam semesta beserta isinya yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan seperti di gambar. Ya. Ini akibat membuang sampah sembarangan, melemparin sampah ke sungai. Akhirnya apa? Ketika musim hujan, jembatan atau selokan air tersumbat. Sehingga apa? Air tidak bisa lewat. Akhirnya air naik sehingga menjadi banjir. Inilah akibat membuang sampah sembarangan. Jadi, tugas kita tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi, sampah itu kita buang pada tempatnya. Lihat dua siswa membuang sampah di dalam tong sampah. Ini yang harus kita lakukan dalam rangka menjaga dan melestarikan alam semesta. Paham ya? Pasti kamu bisa. Ini gambar apa ini? Iya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq. Kita harus berusaha keras dan bersungguh-sungguh untuk melahirkan ciptaan-ciptaan kreatif yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun buat orang lain. Untuk itu, kita membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan sebagai bahan penciptaan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus belajar, bersungguh-sungguh untuk melahirkan kreatif ciptaan-ciptaan kita yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kegiatanku atau kegiatan siswa. Amati lingkungan sekitarmu, kemudian catatlah apa saja yang termasuk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumahmu. Tugas siswa,
Salinlah soal latihan di bawah ini ke dalam buku catatan agamamu. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. 3. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Al-Khaliq artinya titik-titik. 2. Kun payakun artinya titik-titik. 3. Makhluk adalah sebutan untuk titik-titik. 4. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq adalah titik-titik. 5. Sebutkan 3 cara menjaga dan melestarikan alam semesta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Semua yang ada di bumi ini, baik yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi ini, termasuk manusia, itu adalah ciptaan Allah. Dengan dasar Allah Al-Khaliq. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.